it is. It's an electromagnetic storm. Human lover. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, jadi film yang akan kita bahas kali ini sebenarnya udah pernah dibahas, yaitu film The Planet of the Apes yang dirilis tahun 2001 garapan sutradara Tim Burton. Namun di video kali ini ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan serta perbaiki dari video sebelumnya. Dan sekadar mengingatkan, film ini bukan merupakan kelanjutan dari film original Planet of the Apes yang dirilis tahun 1968 hingga tahun 1973, ataupun prequel dari trilogi Planet of the Apes yang dirilis tahun 2011. Melainkan remake dari film originalnya yang dibuat berdasar novel dengan judul yang sama. Ya, meskipun film ini tetap mengambil beberapa elemen-elemen dari film originalnya, seperti kera yang berevolusi menjadi lebih cerdas, peperangan antara manusia dan kera, serta paradok time travel yang tentu saja membuat kita pusing 7 keliling. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Smile! Diceritakan pada tahun 2029, para ilmuwan menggunakan beberapa jenis kera seperti simpanse, orangutan, ataupun gorila untuk menggantikan manusia dalam menjalani misi luar angkasa. Saat ini, para ilmuwan tersebut beroperasi di sebuah stasiun angkasa peneliti bernama Oberon yang kini mengorbit di sekitar planet Saturnus. Dan tujuan utama dari penelitian ini tentu saja untuk meminimalisir korban manusia, terutama jika terjadi insiden. Maka dari itu, sebelum kera-kera tersebut dikirim ke dalam misi sungguhan, mereka dilatih secara intensif di dalam sebuah alat simulator, serta diberi serum khusus untuk meningkatkan kecerdasannya, sehingga ketika mereka dilatih, mereka dapat mengikuti arahan dengan baik. Selesai melakukan simulasi, seorang pilot bernama Kapten Leo membawa simpanse kesayangannya bernama Pericles kembali ke kandang. Lalu Grace memberitahunya kalau Pericles akan menjadi ayah, yang rupa-rupanya pasangan betinanya saat ini tengah hamil 2 bulan. Tiba-tiba stasiun Oberon kehilangan daya untuk sesaat, yang disebabkan terkena paparan badai elektromagnetik di dekat mereka. Badai tersebut juga mengganggu sistem komunikasi, bahkan jam digital mereka tidak berfungsi. Kemudian stasiun menangkap transmisi elektronik, berupa rekaman siaran berita yang pernah ada di bumi di masa lalu. Sepertinya badai tersebut memantulkannya kembali kepada mereka. Singkat cerita, Leo mendapat perintah untuk menyelidiki badai tersebut menggunakan simpanse miliknya. Awalnya Leo menolak. Kenapa harus meminta kera untuk melakukan tugas manusia dan bukan ia saja yang dikirim ke sana? Komandan mengingatkan bahwa keselamatan para kru adalah prioritas utama. Jika terbukti aman, barulah manusia akan dikirim untuk menyelidikinya. Setelah itu, para ilmuwan memasukkan Pericles ke dalam sebuah pesawat kecil atau pod, kemudian diterbangkan menuju badai tersebut. Okay, Pericles. Start sequence 1. Namun sayangnya, ketika Pericles mendekati badai, Oberon tiba-tiba kehilangan kontak dengannya. Komandan minta mereka bersabar dan menunggu karena Pericles sudah dilatih untuk kembali. Akan tetapi, Leo punya firasat buruk sesuatu menimpa Pericles, lalu diam-diam naik sebuah pot kemudian menyusulnya. Sesampainya di sana, Leo melihat pot Pericles tiba-tiba muncul di hadapannya. Namun saat mendekatinya, badai tersebut malah menyedot pot Pericles dan membuatnya menghilang. Di saat yang bersamaan, para kru di stasiun Oberon menerima sebuah transmisi video yang memperlihatkan seseorang meminta tolong karena pesawatnya akan jatuh. Awalnya mereka mengira transmisi tersebut dari Leo, tapi sepertinya bukan karena orang di dalam transmisi tersebut terlihat seperti orang tua.
Sementara di dalam pod, Leo berusaha menghubungi Oberon untuk melaporkan anomali tersebut. Tapi gelombang elektromagnetik di sekitarnya membuat komunikasi terputus. Dan tiba-tiba badai tersebut juga menyedot pod milik Leo hingga menyebabkan kerusakan sistem. Saat mencoba mengendalikannya, Leo melihat kronometer menunjukkan penambahan angka tahun. Dan ketika ia berhasil keluar dari badai tersebut, ia melihat sebuah planet misterius dengan 3 satelit alami di depannya. Kemudian mengaktifkan pendaratan darurat di planet tersebut. Untungnya, Leo mendarat di sebuah sungai yang cukup dalam dan membuatnya selamat dari benturan keras. Singkat cerita, Leo saat ini terdampar di planet asing bernama Aslar. Masuk ke dalam hutan, Leo berpapasan dengan sekelompok manusia yang ketakutan karena dikejar-kejar sesuatu. Dan tiba-tiba sekawanan kera berseragam prajurit muncul dari balik pepohonan menangkapi mereka termasuk Leo. Kemudian dimasukkan ke dalam kereta kandang yang sudah dipersiapkan. Dari situlah Leo menyadari bahwa planet di mana ia terdampar adalah sebuah planet yang dikuasai bangsa kera dan memperlakukan manusia seperti binatang. Sekilas, adegan ini mengingatkan kita pada kejadian di film pertama versi original, di mana sekawanan kera prajurit menangkapi manusia untuk dijadikan hewan peliharaan budak atau bahan penelitian. Dan ternyata para prajurit kera tersebut tidak berburu secara random, melainkan dipimpin oleh jenderal militer dari bangsa kera bernama Ted, dan pengawalnya seekor prajurit gorila bernama Atar. Nah, diketahui Jenderal Ted ini adalah seekor simpanse yang sangat membenci manusia, serta menganggap manusia adalah hama sekaligus ancaman yang pantas untuk dimusnahkan. Setelah itu, Leo bersama manusia lainnya dibawa ke sebuah kota yang dihuni bangsa kera. Tapi anehnya, bangsa kera itu fasih berbahasa Inggris dan menggunakannya sebagai bahasa sehari-hari. Meskipun Leo itu sangat yakin planet ini bukanlah planet bumi. Nah, saat mereka melewati kerumunan bocil kera yang sedang bermain basket, mereka mengolok-olok manusia lalu melemparinya dengan batu. Untungnya, seekor kera betina bernama Ari menghentikan perbuatan mereka. Berbeda dengan kebanyakan kera lainnya yang sama sekali tidak berkeperi manusiaan. Ari ini adalah seekor kera yang menentang aksi kekerasan pada manusia serta pejuang hak asasi manusia. Pertanyaannya, kenapa Ari menyebut mereka tidak berkepremanusiaan dan bukan berkepri kekeraan? Ya, karena makhluk yang mereka perlakukan buruk adalah manusia, bukan sesama kera. Dan setelah sampai di suatu lokasi, para manusia itu dimasukkan ke dalam kandang besar. Kemudian, seekor orangutan bernama Limbo memeriksa kualitas manusia hasil tangkapan prajurit tersebut. Jadi Limbo ini adalah seekor pengusaha yang bergerak di bidang perdagangan manusia. Jika manusia itu bersih dan jinak, mereka bisa dijual untuk dijadikan peliharaan. Tapi jika mereka terlalu agresif dan jorok, maka mereka akan dijadikan budak pekerja, atau bahkan diudel-udel menjadi bahan penelitian. Tak lama berselang, Jenderal Ted datang untuk melihat-lihat. Kebetulan ia sedang mencari hewan peliharaan sebagai kado ulang tahun keponakannya. Lalu ia tertarik pada seorang anak perempuan dari keluarga manusia dan meminta Limbo mengeluarkannya dari dalam kandang. Just for you. Selesai diperiksa, Limbo memberi mereka tanda khusus dengan menggunakan besi panas. Ari yang melihatnya mencoba menghentikan perbuatan Limbo. Kekacauan itu pun dimanfaatkan Leo mengambil besi panas itu lalu menyergap Ari. Lalu Leo berbisik agar Ari mau menolongnya. Perkataan Leo tersebut tentu saja membuat Ari terkejut, karena sepanjang yang ia tahu manusia tidak pernah berbicara. Tapi rumor mengatakan manusia memang bisa berbicara, tapi sengaja menyembunyikannya demi keselamatan mereka sendiri. Karena mungkin jika Ted mengetahuinya, ia punya alasan kuat untuk membinasakan manusia. Menyadari bahwa Limbo bisa saja membunuh Leo dan Daina, Ari memutuskan membeli mereka berdua untuk dijadikan pekerja di rumahnya. Wild humans in my house. Namun, keputusan Ari tersebut membuat ayahnya jengkel, karena sudah terlalu banyak manusia peliharaannya di rumah ini. Selain itu, malam ini akan diadakan pertemuan penting, serta jamuan makan malam di rumah bersama pejabat negara.
dan ia khawatir kehadiran spesies barbar itu membuat para tamu tidak nyaman. Ari beralasan bahwa manusia yang ia beli ini menunjukkan kecerdasan di atas rata-rata, jadi ia bisa memanfaatkannya untuk mempelajari lebih banyak tentang manusia. My guests are here. And wash your hands before dinner. Nah, jadi rupa-rupanya Ari ini adalah putri seorang senator bangsa kera bernama Sander. Dan itulah kenapa Ari cukup disegani dan Limbo tidak berkutik kepadanya. Singkat cerita, Leo dan Daena diberi jabatan sebagai asisten rumah tangga yang baru bersama seekor gorila pembantu bernama Krul. Nah, Krul ini dulunya adalah seekor jenderal militer yang karirnya dirusak oleh Ted karena terlalu berpihak pada manusia. Karena kasihan, Senator Sander menjadikan Krul sebagai pelayan sekaligus penjaga putrinya. Please, everyone sit. Tak lama berselang, para pejabat kera pun berdatangan. Mereka adalah senator orang utan bersama istrinya, beberapa anggota DPR kera, dan tentunya Jenderal Ted bersama Atar pengawalnya. The humans infest the provinces. Dalam pertemuan tersebut, Jenderal Ted memperingatkan Sander bahwa populasi manusia berkembang dengan pesat dan bisa mengancam bangsa kera. Ted memiliki keinginan untuk membinasakan bangsa manusia. Namun Senator Sander tidak setuju dan menganggap keinginannya tersebut terlalu ekstrim. Ditambah putrinya adalah pejuang hak asasi manusia, jadi tidak mungkin ia mengizinkan keinginan Ted tersebut. These humans carry terrible diseases. Senator orang utan lalu meminta keduanya berhenti berbicara karena ia sudah tidak sabar mencicipi makanan. Tapi Atar tiba-tiba memukul meja mengingatkan mereka agar berdoa sebelum makan. Dan rupa-rupanya di balik sosoknya yang menyeramkan, Atar ini adalah gorila yang sangat religius serta menjaga adab kesopanan. Singkat cerita, mereka pun memanjatkan doa kepada Simos, sosok yang dianggap dewa atau bapak dari bangsa kera dan dipercaya akan kembali suatu hari nanti. We give thanks to you, Simos, your children. Amen. Di tengah rapat tersebut, Ted menemui Ari. Sudah sejak lama, Ted ini memendam perasaan kepada Ari, tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Hal tersebut sebenarnya wajar, karena Ted adalah jenderal bengis pembenci manusia. We found something. Sesaat kemudian, dua gorila melapor bahwa saat berburu manusia, mereka berdua sempat melihat ada benda jatuh dari langit, kemudian meminta sang jenderal memeriksanya. Sampai di sana, temuan itu pun membuat Ted curiga. Jangan-jangan Leo bukan manusia planet ini, melainkan dari luar angkasa. Dan tiba-tiba Ted menyerang lalu membunuh keduanya tanpa alasan yang jelas. Selesai perjamuan, para manusia dikurung di dalam kandang agar mereka tidak pergi kemana-mana. Namun, lepas dari pengawasan, Leo menggunakan pisau yang ia curi sebelumnya untuk membuka gembok kandang, lalu membebaskan yang lain kemudian kabur keluar. Leo berencana pergi ke tengah hutan tempat di mana ia mendarat untuk mengambil senjata dan alat komunikasi. Tapi sebelum itu, Daena minta tolong Leo membebaskan ayahnya di kandang kota serta mencari adiknya yang sebelumnya dibeli oleh Jenderal Ted. Maka dari itu, satu persatu rumah penduduk kera mereka datangi. Terlihat keseharian mereka ternyata tak ubahnya seperti kehidupan manusia. Mereka bersantai, berdandan, bahkan sekelompok kera jamet tengah mabuk-mabukan di pinggir jalan. Rumah senator orang utan pun juga mereka datangi, barangkali adik Daena ada di sana. Kebetulan malam ini senator orang utan hendak berkembang biak. Namun kedatangan Leo dan kawan-kawan membuat mereka kaget setengah mati, lalu melaporkannya pada prajurit. Dan setelah berkeliling cukup jauh, mereka akhirnya menemukan adik Daena di rumah keponakan Jenderal Ted kemudian membebaskannya. Have you seen any humans? No. Sampai di ujung jalan, Ari dan Krul mencegat mereka, lalu memberitahu bahwa Atar dan pasukannya mengepung kota. Tapi mereka tidak perlu khawatir karena ada jalan rahasia menuju hutan. Namun sialnya, aksi mereka diketahui Atar yang kemudian mengejarnya. Ayah Daena berusaha menghalangi agar Leo dan yang lain bisa melarikan diri. Meski sebagai gantinya, ia harus tewas di tangan Jenderal Ted. Sir, the senator's daughter's with them.
Lalu Atar melapor bahwa Ari dan Krul sengaja membantu manusia itu kabur, yang berarti mereka sama saja telah berkhianat pada bangsa kera. Akan tetapi, Ted tidak mempermasalahkan hal tersebut. Justru ia akan memanfaatkan keadaan itu untuk membuat laporan palsu bahwa Ari diculik manusia kepada senator, lalu minta dukungannya untuk menyatakan perang dengan manusia. I will hunt him down myself. Sampai di ujung terowongan, Krul minta Ari kembali ke kota sebelum Ted benar-benar marah, dan ia akan bertanggung jawab atas masalah ini. Tapi Ari tidak ingin membiarkan manusia itu sendiri dalam bahaya, dan terjadilah perdebatan sepanjang perjalanan. Talking monkeys can't exist. Mendengar mereka berdebat, Leo menjadi merasa aneh, karena ia tidak pernah mendengar monyet bisa berbicara apalagi adu mulut. Just above human. Tapi perkataannya itu membuat Krul marah, lalu memberitahunya bahwa spesies kera punya tingkatan di atas monyet dan manusia. Sampai di lokasi pendaratan, Leo menyelam untuk mengambil peralatan komunikasi dan senjata. Tapi siapa sangka ia malah menemukan 2 jasad gorila di dasar sungai, yang membuat ia menduga ada seseorang mengetahui tempat ini. Setelah itu, Leo mengirim sinyal ke stasiun Oberon agar mereka datang menjemputnya. Tapi di luar dugaan, Oberon ternyata sudah berada di planet ini dan jaraknya sekitar 2,5 hari perjalanan. Jika mereka bergegas, mereka bisa selamat dari ancaman prajurit kera. Nah, sepanjang perjalanan, Leo menjelaskan bahwa sebenarnya ia bukan penduduk asli planet ini, melainkan spesies manusia yang berasal dari planet bernama Bumi. Ia sendiri juga tidak mengerti kenapa bisa ada manusia di planet ini dengan keadaan terbelakang. Your apes permit you to fly? Lalu Gunner bertanya, jika Leo pulang ke planetnya, lalu bagaimana dengan nasib manusia di planet ini? Dan kemana mereka harus pergi mencari perlindungan? Namun tiba-tiba Limbo menyerangnya, lalu berkata kalau manusia tidak akan pergi kemana-mana dan akan menjadi budak kera selamanya. Leo kemudian memberi tembakan peringatan agar Limbo tidak macam-macam. Dan setelah itu, mereka pun memutuskan beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Sementara di kota, Ted memerintahkan Atar dan pasukannya membangun camp di perbatasan untuk berjaga dari manusia. Di saat yang bersamaan, seekor simpanse pelayan memberitahu Ted kalau sang ayah memanggilnya. Nah, ayah Ted ini adalah salah satu sesepuh sekaligus penjaga keyakinan umat bangsa kera. Namun hidupnya diperkirakan tidak akan lama lagi karena penyakit tua yang dideritanya. Maka dari itu, sang ayah ingin menceritakan sebuah rahasia tentang sejarah bangsa kera yang tidak diketahui siapapun. I don't have much time. Nah, menurut cerita yang diwariskan dari kakeknya, kemudian dari kakek dan kakek leluhurnya, Ted adalah keturunan langsung dari Simos, sosok kera yang dipercaya sebagai dewa atau bapaknya bangsa kera. Namun faktanya, ribuan tahun yang lalu sebelum bangsa kera secerdas ini, kera adalah hewan peliharaan serta budak para manusia. Lalu sang ayah meminta Ted memecahkan sebuah guci berisi senjata yang diyakini milik para manusia. Senjata itu merupakan bukti bahwa teknologi manusia jauh lebih maju dan sangat berbahaya bagi bangsa kera. Karena itu, sang ayah meminta Ted mencegah para manusia itu menuju daerah terlarang bernama Kalima, daerah suci yang diyakini leluhurnya sebagai tempat asal-usul bangsa kera serta bukti kecerdasan manusia. Dan setelah menceritakan rahasia tersebut, sang tetua meninggal dunia. Esok paginya, Leo dan yang lain kembali melanjutkan perjalanan. Leo kemudian bercerita bahwa kera di bumi tidak bisa berbicara, bahkan hampir mendekati kepunahan akibat penebangan hutan yang dilakukan manusia. Maka dari itu, sebagian besar dari mereka tinggal di penangkaran atau di laboratorium sebagai bahan penelitian. Tidak seperti di tempat ini, di mana para kera sangat cerdas bahkan bisa berbicara. Setelah berjalan cukup jauh, sampailah mereka di kawasan terlarang di mana ada banyak orang-orangan di bukit bebatuan. Bangsa kera sengaja membuatnya untuk mencegah siapapun mendatangi Kalima, yaitu tempat suci yang menurut legenda adalah tempat asal-usul bangsa kera, serta asal-usul Semos yang mereka anggap sebagai dewa dan mereka percaya di tempat itulah Semos akan kembali. Akan tetapi, meski kawasan itu tidak boleh didatangi, alat navigasi mengarahkan Leo ke sana. Jadi mau nggak mau, mereka itu tetap harus mendatangi tempat tersebut.
Tapi masalahnya, sekelompok pasukan militer yang dipimpin Atar ternyata mendirikan camp di jalur menuju K5, seakan mengetahui kalau para manusia akan datang ke kawasan tersebut. Lalu Ari memberitahu kalau tempat itu ada di seberang sungai. Jika mereka bisa melewatinya, para kera tidak akan mengejar karena mereka tidak menyukai air. Nah, adegan kawasan terlarang ini mirip dengan adegan yang ada di versi originalnya, di mana manusia dilarang pergi ke tempat tersebut karena bangsa kera tidak ingin manusia mengetahui bahwa mereka dulunya adalah makhluk cerdas, sebelum akhirnya dikuasai bangsa kera. I win again. Simos smiles on me. Di malam harinya, Leo dan yang lain diam-diam menyusup ke dalam camp lalu mencuri beberapa kuda. Beruntung, Atar lagi ada di dalam tenda sedang memanjatkan doa kepada Simos. Leo kemudian menembakkan suar untuk mengalihkan perhatian para kera. Lalu bersama-sama mereka menerobos masuk ke dalam camp, mengobrak-abrik tenda membuat para kera kebingungan. Setelah itu mereka bergegas menyeberangi sungai sebelum ditangkap pasukan gorila. Kegagalan tersebut membuat Jenderal Simpanse marah besar, dan malam ini Ted akan memimpin seluruh pasukan bangsa kera menuju K5 melawan manusia. Sementara di tempat peristirahatan, Ari bertanya apa yang akan Leo lakukan jika Ted menyerang bersama pasukannya di K5, dan bagaimana nasib para manusia itu nantinya. Yang pasti, Leo akan segera pergi meninggalkan planet ini begitu sampai Oberon. Namun ia tidak bisa menjanjikan apapun pada bangsa manusia di planet ini. Lalu di keesokan paginya, sampailah mereka di K5, kawasan terlarang bangsa kera yang jika diperhatikan lebih terlihat seperti bangkai kapal angkasa. Anehnya, alat navigasi milik Leo juga menunjukkan kalau ia sudah sampai di tujuan. Namun ia tidak melihat tanda-tanda kru Oberon berada di sana. Tapi disinilah semua misteri tentang planet ini akan terungkap. Bagaimana manusia bisa ada di sini serta bagaimana kera-kera itu bisa menjadi cerdas. Lalu di dalam, Leo membaca tulisan K5 di dinding lalu mengusapnya. Dan ternyata tulisan lengkapnya adalah Caution Live Animals yang merupakan kandang primata dari stasiun Oberon. Kemudian Leo menemukan ruang kendali stasiun yang membuatnya sangat yakin tempat ini adalah stasiun Oberon. Tapi Ari mengatakan tidak mungkin karena reruntuhan ini sudah ada sejak ribuan tahun. Untuk memastikannya, Leo masuk ruang kendali. Lalu ia menyalakan komputer untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi dengan Oberon. Untungnya daya kapal masih ada karena ditenagai nuklir yang bisa bertahan dalam waktu yang lama. Dalam sebuah rekaman video, sang komandan mengatakan kalau saat itu stasiun Oberon bergerak mendekati badai elektromagnetik untuk mencari Kapten Leo. Namun saat itu mereka tidak bisa menemukan jejak Leo dimanapun, dan malah mengalami kerusakan gara-gara ditelan badai elektromagnetik. Kemudian mereka terpaksa mendarat darurat di planet terdekat di mana planet ini belum pernah dipetakan dan tidak berpenghuni. Nah, dari sinilah Leo akhirnya menyadari bahwa badai elektromagnetik tersebut mendorong Oberon menembus waktu ke masa depan. Dan jika kita ingat kembali saat Leo tersedot badai tersebut, Leo melihat kronometer menunjukkan penambahan angka yang signifikan, yang membuktikan Leo juga menembus waktu ke masa depan. Namun, jika melihat kondisi Oberon saat ini, serta perkataan Ari yang menyebut K5 sudah ada sejak ribuan tahun, bisa disimpulkan bahwa stasiun Oberon mendarat di planet ini ribuan tahun sebelum Leo. Dalam video itu, Grace menjelaskan selama bertahan di planet ini, para kru awalnya dibantu para kera, yang semakin hari semakin cerdas dan bertambah kuat akibat peningkatan kromosom yang mereka lakukan. Sampai suatu ketika, kera jantan bernama Simos yang dibesarkan Grace sejak kecil menjadi tak terkendali lalu mengambil alih kelompok serta menyerang manusia dengan ganas. Meski akhirnya beberapa dari mereka bisa bertahan dan menyelamatkan diri dari para kera. Hal ini berarti bangsa kera yang ada di planet ini merupakan keturunan primata stasiun Oberon yang telah berevolusi menjadi kera cerdas selama ribuan tahun. Sedangkan para manusia di planet ini adalah keturunan kru Oberon yang berhasil selamat. Di lain sisi, alasan kenapa manusia tetap primitif dan mirip dengan Tarzan karena kera sangat dominan di planet ini sehingga menghambat perkembangan manusia.
Setelah mengetahui fakta ini, Leo akhirnya pasrah dan menerima keadaan. Karena bagaimanapun juga ia berada di masa depan dan tidak ada cara untuk kembali ke bumi. Tapi yang jadi masalah, Ted dan pasukan besarnya sedang bergerak menuju tempat ini. Jadi mau gak mau, para manusia harus menghadapi peperangan ini. Tak lama berselang, ratusan manusia dari seluruh desa berdatangan ke Kalima. Setelah mereka mendengar kabar mengenai seorang manusia melawan pasukan kera. Jadi kedatangan mereka ke sini adalah menggantungkan harapan kepada Leo. Karena itu, Leo kemudian mengumpulkan semua orang, lalu meminta agar mereka semua sembunyi di belakang stasiun saat para kera itu menyerang. Ia berencana menyalakan roket pendorong stasiun dengan sisa sumber daya untuk menakut-nakuti bangsa kera. Meski tidak sampai menghancurkan seluruh pasukan, tapi bisa membuat kekuatan mereka lebih berimbang. Esok harinya, rombongan pasukan kera yang dipimpin Jenderal Ted bersiap-siap untuk menyerang. Dan sesuai rencana, ketika rombongan itu bergerak, Leo menyalakan roket pendorong yang membuat pasukan kera itu terpental. Saat mereka lengah, Leo memberi aba-aba untuk membalas serangan dan terjadilah peperangan di antara manusia dan prajurit bangsa kera. Lalu di tengah pertempuran tersebut, Krul berhadapan dengan Atar. Dan meski Krul dulunya adalah jenderal, tapi tetap saja dia adalah gorila yang sudah tua dan lemah. Melihat kekalahan Krul, prajurit kera menjadi sangat beringas dan semakin dominan. Namun di ujung kemenangan bangsa kera, tiba-tiba muncul seberkas cahaya di langit mengalihkan perhatian mereka. Yang ternyata cahaya tersebut adalah pesawat kecil yang dinaiki Pericles yang sebelumnya tersedot badai elektromagnetik. Jadi bisa dibilang baik Pericles, Leo ataupun Oberon sama-sama menembus waktu. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka bertiga bisa tiba di waktu yang berbeda? Padahal sama-sama melewati celah waktu yang sama. Nah, di bagian ini kita akan mencoba melakukan analisa dan berteori berdasar kejadian sebelumnya. Seperti yang kita ketahui di awal film, Pericles adalah yang pertama kesedot badai tersebut. Disusul Leo beberapa menit kemudian, dan beberapa jam berikutnya disusul stasiun Oberon. Akan tetapi, meski urutannya demikian, tapi kedatangan ketiganya justru sebaliknya. Siapa yang kesedot duluan akan tiba belakangan. Dan inilah kenapa Oberon sampai di planet ini duluan, kemudian Leo dan yang terakhir adalah Pericles. Nah, selisih ribuan tahun yang terjadi antara Oberon dan Leo mungkin dikarenakan Oberon terjebak terlalu lama di dalam badai, sehingga waktu berputar terlalu jauh. Hal ini berbeda dengan Pericles dan Leo, di mana keduanya melewati badai hanya dalam waktu yang singkat. Jadi, kedatangan mereka di planet ini hanya selisih beberapa hari saja. Selain itu, ketika Leo melihat rekaman video Oberon, wajah komandan terlihat lebih tua. Ada kemungkinan stasiun Oberon sempat mengorbit di planet Aslar selama beberapa dekade, kemudian menyiarkan pesan darurat sebelum akhirnya jatuh ke permukaan planet Aslar. Dan tanpa mereka sadari, pesan darurat komandan tersebut dipantulkan oleh badai elektromagnetik kemudian diterima stasiun Oberon saat masih mengorbit di planet Saturnus. Dengan kata lain, saat itu kru Oberon menerima transmisi darurat dari mereka sendiri. Saat Pericles keluar, bangsa kera berlutut di hadapannya karena menganggap Pericles adalah dewa Semos. Leo kemudian mengambil tas berisi senjata di dalam pot, lalu membawa Pericles ke hadapan prajurit kera untuk menjelaskan bagaimana asal-usul mereka. Namun, Pericles malah berlari masuk ke dalam Oberon karena mengira kawanannya masih ada di dalam. Leo mengejarnya disusul Ted yang kemudian menyerangnya habis-habisan. Melihat Leo diserang, Pericles mencoba membantu tapi langsung keok hingga membuatnya terluka. Lalu Leo mengambil senjata mencoba menembak Ted, tapi Ted berhasil merebutnya lalu mengarahkannya pada Leo. Untungnya Ted ada di dalam ruang kendali, lalu dengan cepat Leo menutup pintu untuk menjebaknya di dalam. Dan setelah itu, Leo menceritakan kebenaran kepada Atar bahwa Simos adalah kera penelitian yang membunuh sebagian kru Oberon. Fakta tersebut membuat Atar menjadi murka dan mengutuk kebiadaban Simos. Everything I have believed is a lie. Karena tidak ada lagi yang mendukungnya, Ted ngamuk di ruang kendali lalu bersembunyi di bawah meja karena merasa frustasi. Setelah itu, Leo menghampiri Pericles yang terluka lalu memberikannya kepada Ari agar dirawat.
Kemudian Arthur dan Ari menguburkan Krul lalu memberi penghormatan terakhir padanya. Tiba-tiba sistem navigasi berbunyi, yang dikarenakan radar mendeteksi lokasi koordinat badai elektromagnetik di sekitar orbit planet. Leo berpikir jika ia bisa terbang menuju badai tersebut masih ada harapan untuk bisa kembali ke bumi. Lalu Ari bertanya, kenapa Leo tidak tinggal di planet ini saja bersama mereka? Lagi pula di sini ada banyak manusia dan mereka bisa hidup berdampingan. Namun Leo berkata kalau ia harus kembali ke bumi karena planet ini bukan tempat tinggalnya. Setelah berpamitan pada Ari dan Daena, Leo terbang keluar angkasa menuju badai tersebut. Saat memasukinya, terjadi getaran yang sama seperti sebelumnya. Bedanya, kronometer menunjukkan waktu mundur yang artinya Leo akan kembali ke waktu sebelumnya. Sesaat kemudian, Leo muncul di sekitar orbit Saturnus lalu melanjutkan perjalanan menuju bumi. Dan ketika memasuki atmosfer, Leo mendapat peringatan bahwa pesawatnya tidak dikenali. Meski begitu, Leo akhirnya bisa mendarat dengan selamat di depan patung Abraham Lincoln. Namun, ketika melihatnya, Leo sangat terkejut karena patung itu adalah patung Jenderal Tate yang namanya diabadikan berkat jasanya menyelamatkan planet bumi. Tak lama berselang, para polisi, wartawan, dan petugas pemadam kebakaran mengepung Leo, yang ternyata mereka semua bukan manusia, melainkan bangsa kera. Hal ini tentu saja membuat Leo sangat kebingungan melihat fakta bahwa bumi dikuasai bangsa kera. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi pada bumi dan manusia? Nah, meski di akhir film tidak ada penjelasan mengenai hal tersebut, tapi kita masih bisa melakukan beberapa analisa terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi setelah Leo meninggalkan Aslar. Saat di Oberon, kita mengetahui bahwa Jenderal Tate saat itu masih hidup dan hanya terkurung. Usai peperangan, Arthur mengambil alih militer, kemudian memimpin bangsa kera demi menjaga perdamaian antara manusia dan bangsa kera. Tapi bukan tidak mungkin Arthur membebaskan Tate karena mereka sudah seperti saudara, serta menjamin bahwa Tate tidak akan bertindak kejahatan. Di era perdamaian tersebut, bangsa kera yang sejak awal memiliki kecerdasan di atas manusia, mempelajari teknologi stasiun Oberon termasuk bagaimana cara membuat kera menjadi cerdas. Kemudian, Tate yang sebelumnya sudah dibebaskan memanfaatkan teknologi tersebut untuk memperbaiki pesawat milik Leo yang ada di dasar sungai. Atau bahkan Tate memperbesar ukuran pesawat itu agar muat lebih banyak. Setelah itu, Tate yang sebenarnya masih menaruh dendam pada manusia, diam-diam menggunakan pesawat itu menuju badai untuk menyusul Leo. Dan seperti yang kita ketahui, siapa yang masuk badai tersebut belakangan, maka ia akan sampai duluan. Yang berarti Tate akan tiba di bumi jauh sebelum kedatangan Leo. Sementara tulisan di belakang patung yang menyebut bahwa Jenderal Tate menyelamatkan planet, semakin memperjelas bahwa Tate memang mengambil alih bumi. Entah dengan cara mengumpulkan kera untuk dijadikan pasukan, atau mungkin sebenarnya ia datang ke bumi membawa pasukan besar. Namun yang pasti, saat dimana Leo tiba di bumi, kera sudah semakin cerdas layaknya manusia. Nah, meski penjelasan di atas hanya berupa teori, tapi menurut Mimin, skenario tersebut adalah yang paling memungkinkan. Meskipun bisa saja Leo sebenarnya terdampar di bumi alternatif, atau mungkin planet tersebut sebenarnya adalah bumi ribuan tahun di masa depan atau ribuan tahun di masa lalu. Meski saat itu planet Aslar punya 3 bulan, tapi bisa saja terjadi peristiwa alam besar yang kemudian hanya menyisakan 1 bulan saja. Dengan skenario ini, bangsa kera tidak akan pernah pergi keluar angkasa, tapi mereka melakukan kudeta lalu membinasakan manusia. Entah benar atau tidak, tapi teori di atas mungkin akan menjadi diskusi tak terbatas, karena film ini memang tidak ada kelanjutannya dan sutradara sengaja membiarkan endingnya tetap menggantung. Dan jika teman-teman punya teori yang berbeda, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.